Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan kali ini membawakan materi yang berjudul Menyesuaikan Harapan Karyawan dengan Strategi Perusahaan melalui Komunikasi dan Disiplin Kerja. Dalam era globalisasi sekarang ini, kemajuan suatu perusahaan itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat diperoleh melalui perencanaan, pengembangan, dan pembinaan yang terarah, yang setiap saat mampu membaca perubahan pasar tenaga kerja dan secara cepat mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Namun ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan belum mampu mengimbangi pergerakan sumber daya manusia yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga terdapat jarak yang sangat lebar antara kebutuhan dengan sumber daya manusia yang tersedia. Para manajer berupaya menyesuaikan harapan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara efektif dengan arah strategi baru dan perilaku baru yang juga diterapkan pada strategi sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan cara mengomunikasikan strategi ke dalam harapan kerja dengan baik. Dalam membangun komunikasi diperlukan tahapan-tahapan yang perlu diketahui oleh para manajer dalam memengaruhi harapan karyawan. Itu pertama, pembentukan harapan karyawan. Di antara perilaku dan persepsi karyawan yang memengaruhi tingkah laku mereka saat bekerja adalah antisipasi mereka yang mengharapkan masa depan. Di sini para manajer harus membantu para karyawan untuk mengakui perlunya perubahan, membantu karyawan memahami apa yang mereka kehendaki, membantu mengevaluasi dan menerima implikasi perubahan, membantu para karyawan mengambil langkah yang diperlukan. Cara membentuk harapan karyawan tersebut dengan cara menerapkan perubahan dan menetapkan tugas manajemen. Tahapan kedua dengan pemahaman komunikasi. Dalam praktiknya terdapat 4 arus komunikasi dalam suatu perusahaan, yaitu komunikasi vertikal ke bawah, di mana manajemen menyampaikan berbagai informasi kepada bawahannya. Komunikasi vertikal ke atas, di mana para anggota dalam perusahaan ingin selalu didengar keluhan atau inspirasi mereka oleh para atasannya. Komunikasi horizontal, di mana berlangsung antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam sebuah perusahaan. Komunikasi diagonal, di mana berlangsung antara dua satuan kerja yang berada pada jenjang perusahaan yang berbeda, tapi pada perusahaan yang sejenis. Contohnya, komunikasi antar direktur produksi pada perusahaan sejenis yang berkaitan dengan produksi yang dihasilkan perusahaan masing-masing. Hal ketiga yang perlu dipahami para manajer adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, di mana faktor yang umumnya mempengaruhi komunikasi antara lain jabatan, tempat, alat komunikasi, kepadatan kerja. Namun, alat komunikasi saat ini bukan lagi menjadi penghalang komunikasi. Setelah mengetahui faktor yang mempengaruhi komunikasi itu, para manajer kemudian mengomunikasikan arah strategi perusahaan kepada karyawan. Dalam mengomunikasikan arah baru, para manajer dengan nyata menekankan kemungkinan positif dengan menunjukkan keperluan perubahan dan manfaatnya yang diantisipasi. Dalam mengomunikasikan arah strategi tersebut, mereka harus memperhatikan kesenjangan komunikasi. Karena dapat terjadi kesenjangan komunikasi akibat perbedaan sudut pandang dan adanya perlakuan yang tidak adil dan tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya antara karyawan dengan manajemen. Para manajer harus menyampaikan misi dan tujuan yang jelas dari sebuah perusahaan. Misi dan tujuan yang jelas itu sangat menentukan rumusan masalah bagi keberadaan perusahaan, juga menunjukkan produk utama, jasa, atau garis usaha perusahaan itu berada. Para manajer
harus menyampaikan visi sebagai suatu skenario masa depan, memperjelas nilai dan kepercayaan yang ada di dalam perusahaan, sehingga dapat membangun pemahaman yang lebih dalam tentang perusahaan, dan melibatkan karyawan dalam mengomunikasikan strategi. Karena pengkomunikasian strategi yang paling baik jika melibatkan interaksi dua arah. Hal kelima yang perlu dilakukan setelah itu adalah penjabaran strategi ke dalam tujuan perusahaan. Arah strategi yang luas perlu dijabarkan ke dalam harapan kinerja pada tingkat unit, kelompok, tim, dan individual dari suatu perusahaan. Dan setelah itu melangkah ke perubahan budaya organisasi. Karena adanya perubahan strategi akan memunculkan perubahan yang lain yang ada dalam perusahaan. Salah satunya adalah budaya. Budaya sangat mendasar berada di dalam suatu perusahaan. Kualitas kejiwaan, kesepakatan yang tampak, implisit maupun eksplisit tentang bagaimana pendekatan keputusan dan masalah yang ada dalam perusahaan. Tantangan manajemen akan membentuk budaya untuk memperkuat dan membawanya ke dalam garis yang sejajar dengan arah strategi yang baru. Dan setelah itu akan mengatur perubahan budaya perusahaan. Jadi hal ini menjadi penting ketika pimpinan bertindak untuk memfokuskan struktur eksplisit, desain kerja, staffing dan pengembangan, sistem kinerja atau penggajian pada perubahan yang dikehendaki, dan jika terjadi benturan yang dapat menjadi konflik. Melalui kegiatan manajemen, budaya dapat diubah untuk mendukung strategi usaha dan mengatur perubahan budaya tersebut melalui pendekatan-pendekatan perubahan perilaku. Yang selama bertahun-tahun intervensi perilaku memfokuskan perhatian pada masalah seperti pertama, pembentukan tim, kedua, kualitas kehidupan pekerjaan, ketiga, pendesainan kembali tugas, keempat, gaya dan praktek manajemen, dan yang kelima, iklim perusahaan. Langkah terakhir dalam membangun komunikasi adalah memastikan kepemimpinan yang ada dalam perusahaan. Kenapa? Karena peranan manajer sebagai pemimpin adalah kunci bagi penerapan perubahan strategi. Manajer berperan sebagai rantai komunikasi antara senior manajemen dan para karyawan. Dan dalam kepemimpinan tentu harus memperhatikan dan diperlukan kualitas kepemimpinan. Dan ada beberapa kualitas kepemimpinan yang mungkin dapat diusahakan dalam penyeleksian manajer dan dikembangkan dalam mempersiapkan manajer bagi pelaksanaan tugas masa depan. Kemudian di dalam membangun disiplin kerja, kita ketahui bahwa kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting, di mana disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Apa itu disiplin? Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku, di mana terdapat 4 perspektif tentang disiplin kerja, yaitu disiplin retributif, yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Disiplin korektif, yaitu berusaha membantu karyawan mengoreksi perilaku yang tidak tepat. Perspektif hak-hak individu, yaitu berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner. Dan perspektif utilitarian, yaitu berfokus pada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya.
Dan terdapat 3 konsep pelaksanaan tindakan disipliner, yaitu pertama aturan tungku panas. Dalam pendekatan ini, tindakan disipliner haruslah memiliki konsekuensi yang analog dengan menyentuh tungku panas. Itu pertama, membakar dengan segera. Tindakan harus dilaksanakan segera, sehingga individu memahami alasan tindakan tersebut. Yang kedua, memberi peringatan. Penting untuk memberi peringatan sebelumnya bahwa hukuman akan mengikuti perilaku yang tidak dapat diterima. Yang ketiga, memberikan hukuman yang setimpal. Tindakan disipliner harus konsisten ketika setiap orang yang melakukan tindakan yang sama akan dihukum dengan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, membakar tanpa membeda-bedakan. Di sini penyelia menitik beratkan pada perilaku yang tidak memuaskan, bukan pada karyawannya sebagai pribadi yang buruk. Penyelia mengambil tindakan disiplin dengan memusatkan pada perbaikan kinerja daripada pemberian hukuman. Konsep yang kedua adalah tindakan disiplin progresif. Dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdapat hukuman minimal yang tepat terhadap tiap pelanggaran. Tujuannya membentuk program disiplin yang berkembang mulai dari hukuman yang ringan hingga yang paling keras. Konsep ketiga, tindakan disiplin positif, yang dimaksudkan untuk mendorong para karyawan memantau perilaku mereka sendiri dan memikul tanggung jawab dari tindakan mereka. Prasyarat yang perlu bagi disiplin positif adalah mengomunikasikan persyaratan-persyaratan pekerjaan dan peraturan kepada para karyawannya. Dalam disiplin tentu terdapat sanksi pelanggaran kerja. Sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi. Di sini ada tingkatan sanksi pelanggaran kerja ringan dengan jenis teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi pelanggaran kerja sedang dengan jenis penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat. Dan sanksi pelanggaran kerja berat dengan jenis penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian, maupun pemecatan. Dalam mengatur dan mengelola disiplin, diperlukan adanya standar disiplin yang digunakan untuk menentukan bahwa karyawan telah diperlakukan secara wajar. Dan perlunya penegakan standar disiplin, di mana jika pencatatan tidak adil atau sah menurut hukum atau undang-undang atau pengecualian ketenagakerjaan sesuka hati, diperlukan bukti dari pemberi kerja untuk membuktikan bahwa sebelum karyawan ditindak, standar kerja tersebut dituliskan dalam kontrak kerja. Jadi demikianlah materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.